pada pagi hari ini. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, pengurapan-Mu mengalir atas setiap kami. Dan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak datang bersyukur memuji-muji Tuhan. Sebab hanya orang yang datang bersyukur kepada Tuhan, orang yang menghargai segala perbuatan Tuhan. Oleh karena itu biarlah Engkau Allah kami yang dahsyat, yang memberkati setiap umat-Mu yang datang bersyukur kepada Tuhan. Amen. Karena banyak orang yang merasakan berkat-berkat yang luar biasa dalam hidup mereka, tetapi tidak banyak orang yang bersyukur. Tetapi pada pagi hari ini kami datang, kami bersyukur karena kami mengamenkan setiap apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Mengurapilah Engkau dalam pemberitaan firman-Mu yang singkat ini, sehingga kami boleh beroleh berkat yang luar biasa. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap Bapak Ibu Saudara sekalian yang siap mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi shalom. Halo. Iya, apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Iya, saya percaya kabar kita kabar yang luar biasa. Karena setiap pagi berkatnya selalu baru. Amin. Haleluya. Saya sangat senang kita ini rindu untuk berkat Tuhan yang baru. Haleluya. Dan ini waktunya Bapak Ibu kita menikmati setiap kebaikan Tuhan ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa membuang-buang waktu, saya akan membagikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian tentang waktu. Amin. Kalau bicara waktu, kita tidak lagi melihat ke belakang. Karena kita berjalan mundur pasti celaka. Berjalan mundur pasti di belakang itu ada lubang, ada batu, ada jalan-jalan yang terjal. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi perjalanan kita adalah ke depan. Kita tinggal menghitung waktu kita Bapak Ibu ke depan. Kira-kira berapa tahun lagi ya? Apa aja berapa tahun lagi? Kesempatan kita untuk melakukan yang baik. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Makanya selagi kita masih sehat, Tuhan perhitungkan. Dan kita tidak tahu kesehatan kita seberapa tahun lagi ke depan. Karena banyak rancangan-rancangan yang dilakukan oleh orang atau manusia, tetapi rancangan Tuhanlah yang jadi. Banyak orang berpikir usia saya masih 40, 50, 60. Saya masih waktu ke depan sekitar 10 tahun, 20 tahun. Tetapi waktu Tuhan juga yang menentukan. Kita tidak tahu hari ini kita tertawa, kita bahagia, tapi besok lusa kita tidak tahu seperti apa keadaan kita. Makanya selagi masih ada waktu, pergunakanlah waktu itu dengan baik untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita yang terbaik. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Tuhan telah bangkit melawan maut dan membebaskan manusia atas dosa. Artinya yang sudah berlalu biarlah berlalu. Karena waktu yang tadi saya katakan tidak bisa diulang. Tetapi waktu kesempatan yang ada bisa kita buat untuk memperbaiki, untuk mengejar ketertinggalan kita. Tetapi begitu banyak orang menyadari kelemahannya selama ini, menyadari dosa-dosa perilaku yang gak baik selama ini dilakukan, tetapi ada waktu untuk mengubah lebih baik, tidak mempergunakan waktu itu. Sulit Pak Gem, sulit kalau tidak berusaha. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saat ini Tuhan memberikan kita waktu yang cukup banyak, cukup bebas untuk dekat dengan Tuhan dan berkarya untuk Tuhan lebih banyak lagi. Katakan saya mau berkarya bagi Tuhan. Saya mau berkarya bagi Tuhan. Amin. Harus ada semangat, harus ada tekad, harus ada kemauan, harus ada komitmen untuk melakukan yang terbaik. Karena banyak orang hanya keinginan, tetapi tidak mau melakukannya. Haleluya. Dan juga ada juga yang melakukannya, tetapi tidak konsisten, tidak dengan baik. Sehingga
yang dilakukan di awal berhenti pada satu titik. Iya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam 2 Petrus 5 ayat 3 ayat 8 sampai 9 dikatakan demikian, tetapi saudara-saudara yang kukasihi atau yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, catat itu. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Dia sabar terhadap kita Bapak Ibu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Dia tidak mau ada di antara kita yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini dia. Banyak orang menyadari kekurangan kelemahannya tapi tidak mau bertobat. Tidak mau berbalik. Masih nyaman pada kehidupan yang lama. Selagi kita nyaman hidup kita begitu-begitu terus, maka kita tidak akan bisa berbalik dan melakukan yang lebih baik. Karena kita masih nyaman. Contohnya kita duduk nih ngopi nih bertiga. Atau berdua dengan Bu Gem. Selagi Bu Gem nyaman di situ, dia tidak akan pergi. Tetapi waktu dia sudah tidak nyaman, dia akan pergi mengerjakan pekerjaannya yang lain. Kira-kira seperti itu. Kalau kita masih nyaman, enak gitu di posisi yang biasa itu, maka tetap akan berada seperti itu. Tetapi kalau kita tidak nyaman lagi dalam kemiskinan, kekurangan, penderitaan, tidak nyaman lagi dengan hal-hal yang lama, maka kita akan bangkit, bergerak, melakukan sesuatu yang baru, yang sesuai dengan apa yang membuat kita berubah. Sebab dikatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Waktu Bapak Ibu Saudara sekalian melakukan yang baik, ataupun berbalik dari kehidupan yang lama kepada yang baru bersama dengan Tuhan, dia tidak lalai menepati janjinya. Memberikan upah kepada setiap kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin kita berkata, aku sudah berubah Pak. Aku sudah berbalik, dulu saya begini, dan saya sekarang sudah berjalan dalam rencana Tuhan. Artinya Tuhan tidak lalai. Tetapi di sini dikatakan dia sabar menantikan kita memenuhi standarnya Tuhan. Jadi bukan standar kita. Kalau standar kita ukurkan kepada ukuran Tuhan, maka tidak akan ketemu. Kita akan berkata saya sudah berubah. Saya sudah tidak hidup yang lama lagi. Tetapi arti perubahan itu adalah waktu terjadi perubahan. Kalau belum terjadi perubahan, maka belum berubah. Sekalipun kita sudah memulai itu belum tentu sudah berubah, tetapi itu masih proses. Makanya Tuhan katakan, iya nak, aku sabar menantikan perubahanmu yang maksimal. Di situ janjiku akan kutepati. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu pada pagi hari ini dampak kehidupan kita, kalau kita melalaikan waktu kita, ya, maka akan ada hal-hal yang merugikan kita. Ya, pekerjaan kita tidak akan menjadi maksimal keberhasilannya. Ya, bahkan kita sedang melewatkan kesempatan untuk menerima janji Tuhan. Amin. Ya, bahkan saya mau katakan akan terjadi beban yang tidak terselesaikan. Akan ada PR-PR berikutnya. Makanya seorang murid Bapak Ibu Saudara sekalian kalau dikasih tugas hari Senin tidak dikerjakan, oke enggak apa-apa. Dikasih lagi tugas hari Selasa enggak dikerjakan enggak apa-apa. Tetapi di hari Rabu waktu dikumpul tugas itu, maka dia akan mengerjakan jauh lebih sulit. Artinya Senin Selasa harus dikerjakan. Tetapi waktu ada tugas hari Senin dikerjakan selesai, maka dia akan ringan waktu ada tugas hari Selasa. Kira-kira seperti itu dalam hidup kita. Kalau kita melalaikan waktu kita, maka akan ada beban yang bertambah yang harus kita
selesaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bagaimana caranya agar kita dapat menggunakan waktu dengan baik? Karena banyak orang ingin berubah dan mempergunakan waktu itu dengan baik, tetapi tidak tahu caranya. Makanya firman Tuhan mengajari kita dari Kolose 4 ayat 5 sampai 6 dikatakan demikian. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Yang pertama Bapak Ibu, agar kita bisa pergunakan waktu itu dengan baik dan tidak sia-sia dan tidak menambah beban kita. Yang pertama hidup dengan berhikmat. Hikmatnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Melalui ayat ini dikatakan bahwa pergunakanlah waktu yang ada, yang baik, atau pergunakan waktu sebaik-baiknya. Amin. Haleluya. Sebab waktu yang ada hari ini cukup hari ini. Karena tidak bisa diulang waktu atau stop dulu, nggak bisa. Karena dia akan terus berjalan. Makanya hiduplah dengan berhikmat Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktumu yang sia-sia, ya, waktumu yang sia-sia, pergunakanlah itu dengan baik. Memang kita menyadari, saya juga menyadari ada waktu yang begitu saja percuma terlewatkan. Setelah selesai pada malam hari, oh iya ya, kenapa enggak saya kerjakan tadi ya? Aduh, besok jadi double deh kerjaan saya. Kan kira-kira seperti itu. Nah, jadi yang pertama, Bapak Ibu, bagaimana waktu itu jangan sia-sia, hidup dengan berhikmat, yaitu mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Katakan, pergunakan waktu yang ada dengan baik. Pergunakan waktu yang ada. Jadi waktu yang ada dengan baik itu bekerja melakukan yang terbaik. Jangan buat lagi waktu yang terbuang, tersisa, ataupun mengurusi hanya hal-hal yang tidak nyata, ataupun hal-hal yang tidak masuk akal pikiran, atau yang membuat hati kita enggak tenang. Jadi mari, jangan urusi itu, amin. Urusan kita adalah hidup dengan berhikmat. Terus yang kedua, hidup harus berubah. Halo? Ya. Jangan tunggu waktu tua dulu baru berubah, ntar penyesalan banyak. Ya, coba dari dulu saya bagus-bagus, baik-baik kerja. Coba waktu mulai dari muda saya rajin menabung. Sekarang mungkin saya sudah konglomerat. Waktu yang ada tidak dipergunakan untuk berubah. Coba dari dulu gua enggak main judi, enggak mabuk, enggak minum, enggak melakukan hal-hal yang najis. Pasti hari ini saya sudah dipakai Tuhan luar biasa. Nah, itu banyak perhitungan-perhitungan seperti itu. Tetapi Yakobus 1 ayat 21 dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Apa yang kotor dalam hidup kita hari-hari ini, mari kita sama-sama buang. Amin. Iya, amin. Ya, buang ke laut seperti anak sekolah minggu, ya kan? Ayo ambil dosamu, tangkap, ayo ambil. Buang ke laut. Biur. Kabur terus. Biur bukan kabur. Biur. Oh, biur. Terus gembok katanya gitu kan, gembok. Terus buang kuncinya ke laut. Emang anak sekolah minggu luar biasa ya. Artinya sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lembut firman. Ini nih, biasanya kita menerima firman itu, waktu firman itu sesuatu yang memberkati kita. Ya kan, yang membuat kita enak, ya kan. Tetapi waktu firman itu menembus sampai ke jantung, sampai ke hati kita. Sampai ke sumsum kata firman Tuhan. Kita tidak mau terima. Ini bukan buat saya. Ini buat Timi, kan kira-kira seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di hatimu. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kalau saya yang menegur, Bu Gembala yang menegur, dikatakan cerewet. Bu Gembala terlalu banyak ikut campur. Pak Gembala terlalu ngatur. Terlalu banyak peraturan di gereja itu, ya kan. Justru banyak peraturan itu membuat kita semakin berhati-hati bertindak. Amin. Haleluya. Makanya saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mari buang segala yang kotor.
buang. Yang jahat-jahat buang, udahlah gak ada gunanya. Hidup ini adalah kesempatan untuk berubah. Makanya Bapak Ibu, bagaimana agar waktu itu tidak terbuang begitu saja. Yang kedua, mari kita hidup berubah. Berubah. Amen. Perubahan kita itu akan mendatangkan berkat bagi kita. Katakan, saya mau berubah. Saya mau berubah. Amin. Amin. Jadi itu saja, dua saja perlu kita lakukan dalam menghargai waktu ini atau agar waktu tidak terbuang begitu saja. Yang pertama, hiduplah dengan berhikmat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, berhikmat artinya tidak membuang waktu sia-sia. Ya. Terus yang kedua, hidup harus berubah. Saya mau berubah. Saya mau berubah. Yes, Amen. ready. Saya mau berubah. Memang kita harus berubah. Tanpa perubahan kita tidak menjadi apa-apa. Tetapi waktu kita sudah berubah dari hidup yang lama ke hidup yang baru bersama dengan Tuhan, kita akan menjadi orang-orang hebat. Amin. Orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Katakan amin. Haleluya. Ya, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ya, kita mau berdoa ya. Kita berdoa.